Dan saya Rian. Kami berdua mau membahas tentang seminar usulan proposal yang diselenggarakan pada Jumat 17 September 2021. Syuting ini dilaksanakan pada hari yang sudah disebutkan kemarin saya tadi. Sebelum kita menonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Di luar kegiatan akademik, kamu juga memfasilitasi dan menugaskan beberapa kegiatan di luar kelas sebagai pelengkap berbagai mata kuliah. Sekarang kami berdua mau ngomongin soal seminar usulan proposal yang sudah direncanakan pada awal Januari 2021. Namun terkendala izin dari Bu Neni dan Bu Keho karena masih ada yang mata kuliah yang mengulang. Begitu juga dengan saya. Maka SUP baru bisa terlaksana pada bulan September ini. Bagaimana pendapat Rian tentang SUP yang barusan tadi? Baru kali ini anak penyandang mahasiswa autis bisa melanjutkan seminar usulan proposal, yaitu Andre dan Rian di UNJ, mencetak sejarah baru bagi dunia perkuliahan di pendidikan khusus UNJ. Maka dari itu, kami sangat bersyukur banget atas pencapaian ini, karena kami dianggap orang yang paling sukses untuk menempuh kuliah dengan baik di perguruan tinggi. Nah, ngomongin soal seminar usulan proposal, seminar usulan proposal itu juga memamerkan hasil presentasi yang sudah kami buat. Seperti contoh, kalau saya membahas tentang pendalaman autis dalam perspektif autistik, ditulis. Kemudian saya itu tentang musik sebagai peredam tantrum pada individu dengan autistik. Makanya kami sempat disuruh mencatat apa saja yang harus diperbaiki. Nanti sarannya akan masuk dalam waktu 1 minggu ke depan. Ya, lebih detail tentang seminar usulan proposal ini, proposal penelitian itu terbagi atas 3, yaitu bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang kajian pustaka, dan bab 3 yaitu hasil penelitian tentang musik. Atas pengendalian tantrum, kalau Rian membahas tentang pendalaman autis dalam perspektif autistik, tentang pengalaman saya dalam mata kuliah pendalaman autis. Bab 3 itu maksud kami tentang metodologi penelitian yang mengukur sejauh mana penelitian itu berlangsung, supaya penelitian itu kan bisa dari sumber-sumber terpercaya seperti buku, artikel, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan saya yang bahas tentang disuruh mencari metodologi penelitian yang cocok. Apa metode, misalnya metode penelitian kualitatif, kita harus sesuai dengan pedomannya. Itu saran. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen-dosen yang telah mengerti kami berdua. Alasan saya memilih judul musik sebagai peredam tantrum pada individu dengan autisme adalah ini atas saran dari Bu Neni dan pengalaman saya sendiri. Kalau saya membahas tentang pengalaman kuliah daring pendalaman autis dalam perspektif autistik,
atas saran Bu Keho Supriyatin dan memantau bukan hanya berdasarkan pengalaman saya, tapi karena saya berminat untuk mengambil pendalaman autis. Maka hari ini kami mau membahas tentang sejauh mana sih kita mengambil penelitian tentang musik itu. Musik merupakan suatu hal yang dalam bentuk bunyi, seperti dengan bunyi gendang, bunyi piano, bunyi gitar, dan sebagainya. Kalau saya yang meneliti pendalaman autis merupakan mata kuliah yang berfokus pada penelitian tentang autisme. Seperti halnya berkaitan dengan autisme, seperti membaca bahasa RPS, melakukan penelitian, observasi, dan membuat proposal. Setelah dilakukannya seminar usulan proposal, kami akan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang diperlukan, seperti ada yang typo, ada yang kesalahan penulisan, masalah plagiarisme, terus masalah kurangnya sumber referensi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan saya yang sudah membahas tentang kami berdua membahas tentang autoetnografi, yaitu tentang pengalaman diri sendiri dalam bentuk tulisan yang dijadikan pedoman dalam penelitian bagi orang lain. Terus autoetnografi itu juga bisa diceritakan dalam bentuk cerita tentang diri sendiri, dalam bentuk biografi juga. Seminar usulan proposal dimulai pada jam 2 siang sampai jam 4 sore dengan jumlah peserta sekitar 7 orang, termasuk Rian dan Andre. Dosen pembimbingnya Andre, Bu Neni, sama Bu Keho. Ketua sidangnya Pak Indra. Dosen penguji 1, Bu Nara. Dosen penguji 2, Pak Arif. Kalau Rian sendiri, dosen pembimbingnya ada 2, yaitu Bu Keho Supriyatin dan Bu Neni. Dengan ketua sidangnya Pak Arif Tabur. Menguji 1-nya Pak Indra Jaya, dan menguji 2-nya Bu Hartini Nara. Selama 2 jam itu, kami mempresentasikan tentang proposal. Setelah mempresentasikan tentang proposal dalam bentuk PowerPoint, kami dibicarakan tentang saran dan kritik dari dosen pembimbingnya itu. Begitu juga dengan saya. Setelah presentasi, kami berdua harus mendengarkan apa saran dan kritik dari dosen pembimbing, dosen penguji, dan ketua sidang. Berdasarkan pengalaman pribadi, musik bisa mengendalikan tantrum karena bisa membuat saya rileks dan membuat saya lebih santai dalam mendengarkannya. Apalagi lagu anak-anak bertemakan yang dari Badanamu, karena saya suka banget dengan lagu-lagu Badanamu karena sangat inspiratif, berguna, dan cocok buat semua usia. Untuk saya sendiri sebagai peneliti tentang pengalaman mata kuliah pendalaman autis, itu ada loh pendalaman autis bahas tentang seminar usulan proposal, persiapan proposalnya, ada membahas tentang RPS, ada yang membahas tentang observasi, ada yang membahas tentang pengertian autis itu apa,
dan sebagainya yang berkaitan dengan pendalaman autis. Adanya SUP, seminar usulan proposal, kami berdua diharuskan untuk memperbaiki proposal yang sudah disampaikan, yang sudah dibuat, yaitu memperbaiki kesalahan dalam penulisan, yaitu tipe. Kemudian untuk pengalaman pribadi dibahas dengan bab 4. Terus harus relevan dengan, harus baca tentang pedoman penelitian kualitatif. Kalau saya harus mencari referensi tentang seni musik di perpustakaan prodi seni musik. Terus saya juga disuruh untuk mencari penelitian tentang tantrum itu seperti apa. Bisa di internet, bisa di perpustakaan. Saya harus mencari sendiri tentang apa itu autis. Tidak boleh sama dengan Andre. Bab 2-nya. Itu yang harus diperbaiki. Kalau saya harus memperbaiki bab 2 yang masih kurang referensi tentang tantrumnya menurut pendapat ahli. Untuk saya, gaya belajarnya dihapus. Tidak boleh ada gaya belajar tatap muka. Nanti setelah dilakukan revisi, kita akan lakukan pertemuan secara tatap muka, yaitu di kampus A UNJ. Dengan pertemuan tatap muka, dosen bisa saling memahami, dan kami juga tentang penelitian ini. Tujuannya apa? Supaya penelitiannya lancar dan terlaksana dengan baik. Kami memotivasi Anda untuk tidak menyerah, tetap bersemangat untuk menciptakan karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Begitu juga dengan tugas akhir yang harus Anda selesaikan sebagai calon sarjana maupun magister maupun doktor, profesor ataupun ahli madya dan gelar lainnya, supaya mendapatkan nilai yang berguna. Apabila ada saran untuk kami, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Jangan lupa klik tombol suka dan klik tombol subscribe ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Secara teoritis itu harus betul-betul gitu ya, artinya autoetnografi itu seperti apa langkah-langkahnya, kemudian cara penelitiannya begitu, sehingga hasilnya nanti betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah begitu. Dan ini menarik menurut saya ya. Highlight-nya, jadi yang bagian pentingnya itu ya di definisi autis gitu. Ya, nanti bisa di ini lagi. Nah, kalau dari saya ada ini mungkin masukan saja. Saya pikir ketika mungkin apakah memang nanti tema besarnya itu adalah mahasiswa dengan kondisi autis dalam mengikuti perkuliahan gitu loh. Jadi mungkin artinya bagaimana pengalaman Rian di sini dalam mengikuti perkuliahan gitu.